Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Masjid As-Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita awali pertemuan kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan rangkaian kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya. Di antaranya Allah ringankan langkah kita, Allah singkirkan penghalang jalan kita, sehingga sama-sama kita bisa tunaikan panggilannya. Kita laksanakan sholat subuh secara berjamaah. Berharap, bermohon, berdoa kita sama-sama kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam sama-sama kita sampaikan kepada teladan kita, junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin ada sudah keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang sudah berpamitan kepada kita. Barangkali sudah ada yang berangkat untuk memenuhi panggilan Ibrahim, menunaikan ibadah haji. Pak Prair tinggal di tengah hati, insyaallah berapa bulan Pak Prair ya. Teman-teman sekalian, saya selalu senang, saya sampaikan berkali-kali, saya senang kalau ada orang, ada teman dekat saya, tetangga saya itu pergi haji atau umroh. Karena orang yang berhaji itu atau umroh itu panggilannya duyufur rahman, tamunya dan yang maha rahmat, tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau ada tetangga diundang presiden, itu kalau bisa kita nyempatkan diri kan ya, siapa tahu bisa nitip apa-apa gitu kan. Maka saya itu senang kalau ada orang yang mau haji itu, saya bertamu ke rumahnya atau rumah saya bertamu ya. Ya, seperti yang kita lihat, saya biasanya nitip-nitip sesuatu ya, karena ini mau ketemu, mau berkunjung ke rumahnya dan yang maha rahman, yang maha pengasih. Ya saya mau minta-minta kalau bisa ya. Maka saya juga dulu Pak Maman itu juga sempat dulu Pak Maman jadwalnya kalau nggak salah dimajukan gitu. Jadi saya akhirnya sebelum berangkat saya sempat yang sholat tadi cuma Pak Aju. Saya sudah nanya itu kapan berangkatnya, kata berangkatnya Pak Saudara. Lah kok jadwalnya diajukan dari tiba-tiba turun pamitan pasti. Saya itu sudah niat bertamu kok malah pamitan. Nabi saya mau berangkat ke belum katanya besok. Jadi saya tidak ketemu akhirnya. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita yang akan atau sudah berangkat menunaikan ibadah haji, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur.
berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan segera mendapat kesempatan untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkunjung ke tanah suci. Sementara kita yang tidak tahun ini berkesempatan melaksanakan ibadah haji, kita melakukan ibadah lain di tempat kita ini, yaitu kita melaksanakan ibadah kurban. Nah, teman-teman sekalian, ibadah haji dan ibadah kurban itu sebenarnya adalah nampak kilas kehidupan orang-orang mulia. Ya, kita tahu yaitu keluarga Ibrahim alaihissalam. Ibadah haji maupun kurban itu adalah menapaktilasi, artinya melakukan kembali ya apa yang pernah dialami, apa yang pernah dilakukan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Maka tentu jamaah rahimakumullah, yang namanya napaktilas itu bukan hanya gerak badan semata, tetapi ada sesuatu yang diharapkan untuk kita pelajari, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Lalu kenapa Ibrahim alaihissalam dan keluarganya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian, bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ya. Mengapa kita napaktilasi kehidupan Ibrahim alaihissalam dan keluarganya? Karena Ibrahim alaihissalam disampaikan oleh Allah ada teladan yang baik padanya yang perlu kita pelajari dan kemudian kita tiru. Ya, teman-teman sekalian, Ibrahim alaihissalam itu nama yang tidak mungkin hilang dari umat Islam. Selama di dunia masih ada umat Islam, maka nama Ibrahim alaihissalam tidak akan pernah hilang. Karena kita sehari 24 jam itu menyebutnya beberapa kali, mengiringi nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, doa tasyahud itu kan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya ayat itu. Jadi nama Ibrahim tidak akan pernah hilang dari kosakata yang kita ucapkan. Teman-teman sekalian, Ibrahim itu salah satu gelarnya adalah Khalilullah. Apa Khalilullah? Khalil itu orang dekat, sahabatnya Allah. Masya Allah, ya teman-teman, kita itu dekat orang punya jabatan saja itu biasanya sering cerita-cerita, ya kan? Saya itu juga sering begitu, sering cerita-cerita. Saya itu punya teman dekat, teman SMA yang sekarang itu jadi wakil menteri, walaupun barangkali dia tidak ingat saya, dia masih sering ingat karena saya itu agak-agaknya itu sering diceritakan gitu. Bahkan kita itu nggak kenal tapi dekat secara geografi saja itu kita itu sudah bangga gitu ya. Dulu ketika Presiden SBY itu kan, kita kalau pulang kampung tinggal di mana Pak sekarang? Di Cilengsi itu mana? Cikias tambah Cikias, semuanya Pak SBY. Kita dengan bangga pada rumah kita cuma 5 km jaraknya. Begitu saja sudah senang gitu ya. Ini orang sahabatnya Allah. Teman-teman sekalian, sahabat itu orang yang
punya orang lain, tapi punya posisi yang istimewa bagi kita. Ada hal-hal yang tidak berlaku bagi sahabat, walaupun itu kita terapkan pada orang lain. Misalnya begini, kalau kita lagi malas kedatangan tamu, itu kita bisa tolak orang itu. Saya lagi ini, alasan ini gitu. Saya mau ke rumah ya. Kalau teman biasa tetangga, ya. Tapi kalau sahabat itu kalau dia bilang, kita ya mau saja gitu kan. Artinya waktunya kapan saja. Kalau orang lain pinjam duit, itu kita bisa tolak dengan alasan ini dan itu. Tapi kalau sahabat kita nggak punya, itu diada-adakan. Ya. Artinya apa? Ada hukum yang berlaku secara umum bagi sahabat itu tidak berlaku. Ya. Ya, contoh paling ekstrim begini. Semua orang di dunia ini kalau dibakar pasti mati itu. Ya kan? Kalau orang dibakar pasti mati karena kebakaran kan ya. Kecelakaan karena terbakar. Tapi bagi Ibrahim kata Khalilullah itu tidak berlaku. Nah, kita semuanya sudah tanya tahu Ibrahim tidak mati dibakar oleh Namrud laknatullah. Nah, begitulah Ibrahim. Nah, Bapak sekalian, maka mari kita kembali buka catatan sejarah kehidupan Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita mencoba untuk mengambil ibrah, mengambil hal-hal baik untuk kita sama-sama pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah rahimahumullah, Ibrahim alaihissalam itu orang yang kita semuanya tahu bahwa hidupnya itu dipenuhi dengan ujian demi ujian dan skalanya itu ujian yang berat-berat. Ya, yang pertama kita tahu Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada Namrud laknatullah. Padahal saat itu Namrud itu posisinya penguasa yang didukung oleh sepenuh negeri Babilonia. Tidak ada orang yang menjadi oposisinya dan Ibrahim sendirian berarti. Bahkan bapaknya itu adalah tangan kanannya Namrud laknatullah. Ya, kita semuanya tahu kan saudara. Ya, Azar itu orang kepercayaan Namrud. Ayahnya Ibrahim alaihissalam itu orangnya Namrud. Ya. Jadi risikonya pasti sangat tinggi kalau berdakwah di penguasa zalim yang didukung oleh sepenuh negeri. Nah, kita semuanya tahu ujungnya Ibrahim akhirnya dibakar hidup-hidup dan oleh kekuasaan Allah Ibrahim tidak mati, tidak mempan, dibakar oleh Allah. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim tua, Nabi Ibrahim sebagaimana kita semuanya pasti, apalagi seorang nabi punya impian memiliki keturunan yang nanti akan meneruskan perjuangannya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berdoa sekian lama tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena istrinya yang pertama namanya Sarah itu tidak bisa punya anak. Akhirnya Sarah itu menyarankan Ibrahim untuk menikahi budaknya yang namanya Hajar. Jadi Hajar itu adalah budaknya Ibrahim alaihissalam. Nah, dari mana itu? Hadiah dari Fir'aun. Nah, kesempatan lain, bukan kesempatan tebal. Jadi Ibrahim itu sempat hijrah ke Mesir ketemu dengan Fir'aun, tapi bukan Fir'aun Nabi Musa ya. Beda. Fir'aun itu teman-teman bukan nama ya, seperti kalau kita sekarang ke Jogja ketemu dengan
Sultan Hamengkubuwono. Memang itu Sultan Hamengkubuwono yang pakai presiden dulu, bukan, ya, beda. Tapi panggilan juluknya tetap Sultan Hamengkubuwono. Fir'aun itu ada Fir'aun dan seterusnya seperti sekarang ini, ya. Karena jadi, tapi ini Fir'aun Nabi Ibrahim. Jadi itu hadiah dari Fir'aun kepada Samo. Jadi kemudian dibawa pulang kembali ke Palestina. Akhirnya dari hajar inilah Ibrahim punya anak namanya Ismail, ya. Tetapi justru ketika punya anak Ismail inilah keharmonisan keluarga itu mulai terusik. Maka turun perintah Allah kepada Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail pergi ke sebuah tempat yang jauh. Perintahnya tidak tahu kemana, pokoknya disuruh pergi ke sebuah tempat gitu jauh. Apalagi tempatnya saat itu belum ada namanya, ya kan? Sekarang aja namanya Mukarramah kan, ya. Dulu ada namanya. Berhari-hari, berminggu-minggu melawan panasnya siang, melawan dinginnya malam. Akhirnya sampailah mereka ke sebuah tempat itu lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Jangankan manusia, jangankan hewan, tumbuhan tidak ada, jangankan tumbuhan, semak saja tidak ada. Saking tandusnya kehidupan itu, maka turun perintah kepada Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan anak istrinya di tempat itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bertahun-tahun pengen punya anak, sudah lahir, disuruh meninggalkan di tempat yang tidak ada makhluk hidup sama sekali. Ini ujian macam apa? Ya. Ibrahim lulus dari ujian yang kedua. Selesai masalah, tidak muncul ujian yang terbesar yang sebentar lagi akan kita berikan dalam bentuk berkorban. Ketika Ismail usianya di beberapa riwayat disebutkan 9, ada yang bilang 11, ada yang 13, artinya sekitar 9 sampai 13 tahun. Kalau sekarang anak usia SD kira-kira atau SMP awal. Maka Ibrahim menengok anak dan istrinya. Maka kemudian peristiwa inilah yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahtuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shakirin. Maka ketika anak itu sampai balik dan bisa mandiri membantu, maka berkata Ibrahim kepada anaknya, wahai anakku, ayah melihat dalam mimpi, ayah menyembelih. Bagaimana pendapatmu nak? Maka berkata anaknya, wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, maka kau akan temukan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ya, jadi ceritanya ketika sudah sampai di Mekah, sudah berkumpul kembali keluarga yang terpisah itu pada tanggal 8 malam 8 Ibrahim bermimpi, malam 8 Dzulhijjah. Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Maka sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam ini nabi, ya. Kalau bermimpi, salah satu jalannya wahyu itu adalah lewat mimpi, ya.
Ya, saya sampaikan lagi mati. Selesai. Nah teman-teman sekalian, dimatikan aja. Ketika menerima mimpi yang pertama, Ibrahim itu ragu-ragu, bener nggak ya, begitu ya. Ini mimpi tidur atau ini mimpi sekedar itu saja, ya. Itulah kemudian muncul istilah hari tarwiyah. Jadi tarwiyah itu mikir, bener enggak, diulang lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sampai 3 kali, ya. Maka kemudian Ibrahim memutuskan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana sekali. Kemudian dibawalah Ismail oleh Ibrahim alaihissalam yang kita temui, dinyalakan aja itu. Kenal namanya tempat sekarang Mina. Maka Ibrahim kemudian bukan lampunya. Nah, kita tempat yang tempat namanya Mina. Disitulah muncul gangguan, yaitu iblis laknatullah hadir untuk mencegah Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Ya, kita semuanya tahu. Dan kemudian iblis itu dilempar oleh Ibrahim alaihissalam. Maka yang iblisnya itu sampai 3 kali munculnya, ulang, mustaq, apa? Kita praktekkan di ibadah haji, kita melempar kita. Nah, singkat cerita, peristiwa itu berakhir dengan penyembelihan dan Ismail alaihissalam, saat itu belum jadi nabi, tidak mati oleh penyembelihan tetapi diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan domba atau tikas. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, teman-teman sekalian? Yang pertama, pernahkah kita membayangkan ini dialog seandainya Ismail itu menolak? Nah, bagaimana pendapatmu tentang mimpi ayah itu? Ya jangan, nanti aku kan mati. Dulu kan nggak enak ceritanya. Ya, ini ceritanya menjadi hebat karena Ismail ternyata juga mau dikorbankan. Pertanyaannya, kok ini anak mau dikorbankan ayahnya? Ya, bayangkan itu. Anak ini kalau kita sekarang gitu, misalnya saya Pak, itu menerima perintah begini, itu kira-kira yang saya omongkan kan begini. Misalnya anak saya yang pertama, Mas, dengar ya, Abi dapat perintah dari Allah, nurut ya, jangan nanya ya, kamu tak sendiri, cuma begitu aja kan ya. Tapi Ismail kok tidak gitu. Kenapa dia bertanya pada anak kecil itu loh? Apa dia nggak tahu ini perintah? Pasti tahu ya, pasti tahu. Jamaah rahimahullah, inilah hebatnya Ibrahim alaihissalam sebagai orang tua ya, yang hari ini para psikologi pendidikan anak, terutama yang fokus pada pendidikan anak, itu menyampaikan kalimat terbaik yang keluar dari orang tua, terutama ayah kepada anak, itu kalimat pertanyaan yang hari ini justru paling jarang keluar dari mulut seorang ayah. Ya, bukankah kita itu gampang? Sholat, mandi, ayo tidur, begitu kan? Jangan ini, jangan itu, begitu kan? Ya. Maka para ahli sekarang menyampaikan, ya, itu kalimat yang tidak baik. Yang terbaik yang diucapkan ayah kepada anak itu pertanyaan. Ya, maka jawabannya juga akan gitu. Kalau kita kalimatnya itu pasti diganti, nurut ya sama ayah yang dibeli ya, pasti Ismail juga jawab, kok enak, ayah saja yang disembelih, kan begitu. Teman-teman sekalian,
pendidikan sekarang itu menyampaikan, ya, bahkan guru-guru itu ada larangannya 3M: marah, menyuruh, melarang. Nggak boleh itu, ya. Yang boleh itu bertanya. Tapi itu susah kalau nggak biasa, susah, ya. Sulit, ya, karena kita itu gampangnya teman sekalian, terutama anak yang masih usia pertumbuhan itu harus banyak ditanya, karena sebenarnya anak kita otaknya sedang berproses belajar, ya. Ketika banyak ditanya, otaknya akan berkembang terus. Teman-teman sekalian, ketahui anak-anak itu punya kemampuan belajar yang luar biasa, melebihi orang dewasa. Ya, barangkali saya sudah pernah cerita, ada orang India itu sampai awalnya dari iseng, kemudian itu diupload sampai akhirnya disuruh presentasi di PBB. Jadi dia bikin sekolah tanpa orang tua, jadi sekolah tanpa guru nggak usah ngajarin, nanti memfasilitasi saja. Sekarang di sekolah-sekolah yang udah begitu, guru jangan terlalu banyak, guru jangan banyak ngarang, memfasilitasi. Jadi bagaimana dia bersama presentasi PBB? Awalnya di akuntan, kantornya itu di kawasan umum di India, karena kasihan sama anak-anak yang umum itu. Di ruangannya itu temboknya dilubangi, kemudian dia bikin komputer yang madep ke belakang. Jadi dia bekerja, temboknya dilubangi, itu ada komputer yang madep ke sana, karena kasihan supaya anak-anak itu bisa belajar komputer gitu. Nah, yang dia lakukan, ternyata anak-anak itu bisa belajar komputer dari nol, bahkan searching internet walaupun nggak ada yang ngajarin. Akhirnya dia itu bikin percobaan yang lebih dari itu. Kalau itu di kota, dia pergi ke sebuah tempat di India itu yang kampung banget, kampung sekali. Kemudian dia taruh komputer, kasih akses internet, kemudian diawasi dari jauh. Ini anak belum tahu komputer sama sekali. Tidak sampai 1 jam itu anak-anak sudah bisa nyalakan, bisa ini. Kenapa? Karena nggak ada yang larang, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang nyalakan. Mereka belajar lebih cepat dari orang tua. Nah, sekarang kita saja urusan teknologi kita ini canggih mana dengan anak kita, Pak? Saya itu kalau ada masalahnya, ini kalau anak nggak ngerti, itu anak saya sudah tahu, ya. Makanya teman sekalian, itulah ibaratnya Ibrahim alaihissalam, ya. Ini yang harus kita praktekkan kalau kita ingin generasi Indonesia ini jadi generasi emas. Jangan terlalu sering marah, jangan terlalu sering nyuruh, jangan terlalu sering melarang. Anak-anak yang banyak dimarahi, disuruh, dilarang, nanti dia menjadi penakut dan tidak punya inisiatif. Di sana hanya nunggu apa yang disampaikan ibunya sama bapaknya. Lampu kuningnya tandanya kalau misalnya coba dites Bapak Ibu sekalian, nanti kalau ada anak kita mau naik sekolah kelas, tanya mau sekolah di mana, terserah ayah deh. Itu lampu kuning, karena sudah terlalu banyak disuruh, banyak dilarang. Dia tidak punya gambaran masa depannya sendiri. Teman-teman sekalian, Ibrahim ternyata bukan orang sembarangan. Dari siapa ini dia belajar? Baru sekarang orang-orang tahu. Ya, jamaah rahimahullah. Maka di sekolah saya begitu, guru nggak boleh marah, nggak boleh nggak boleh marah. Kalau ada anak naruh sendal tidak padanya, tidak ada yang menyuruh, tidak takut ditanya di mana tempat naruh sendal yang baik. Silahkan praktekkan. Anak-anak itu tahu di mana naruh tempat sendal yang baik. Ya, karena sudah terlalu sering ditolongin, dia sebenarnya nggak mau. Biasanya di rumah ada yang beri begini, ya, maka dia tidak pernah belajar dengan sendirinya. Teman-teman sekalian, yang kedua, kenapa Ibrahim itu beberapa hari baru menyampaikan kepada Ismail alaihissalam? Jamaah rahimahullah, ya, timing is everything, istilahnya begitu, ya. Menyampaikan segala sesuatu itu perlu timing. Kita perlu waktu untuk menyampaikan
hal-hal penting kepada keluarga kita, terutama anak-anak kita. Ya, teman sekalian, saya pernah ikut kursus hipnotis istilah kalian, mempengaruhi pikiran orang lain. Teman-teman sekalian, menyampaikan sesuatu terutama kepada anak kita itu penting timingnya, ya, waktunya kapan. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik, itu kondisi artinya sesuatu itu diikuti anak kita, dilakukan terus menerus. Itu kalau bahasa ini istilahnya itu kondisi otak anak kita itu harus dalam keadaan gelombang alfa istilahnya. Gelombang alfa itu apa? Gini, gelombang alfa itu kalau orang dalam keadaan tenang, santai, rileks, ya, atau fokus pada sesuatu, ya. Jadi kalau kita ini kalau gampang masuk informasi baik, pesan baik itu kalau dalam kondisi rileks, ya, maka orang tua kita itu hebat. Kondisi rileks yang paling baik itu menjelang tidur, ya. Maka dulu orang tua kita ngajarin membacakan dongeng-dongeng pesan-pesan baik itu sebelum tidur, ya kan? Ya, jadi itu kondisi yang terbaik sebelum tidur kita inginkan, ya. Atau sedang makanya teman sekalian, kalau anak kita sedang main, misalnya main game yang kita tidak suka, dia sedang fokus main game begini, jangan sekali-kali ucapkan kalimat buruk, nanti masuk dalam otak anak kita. Memang kamu itu susah dikasih tahu, langsung masuk alam bawah sadarnya. Memang saya anak yang susah dikasih tahu ayah. Ya, hati-hati karena dia sedang konsentrasi itu. Ya, kalau itu omongkan kata yang baik, ya. Anak soleh, waktunya sholat berdiri. Jadi ucapan kalimat itu karena dia sedang konsentrasi. Ya, nah teman-teman sekalian ada dan itu bisa dikondisikan. Artinya menyampaikan sesuatu yang penting itu kondisikan dulu anak kita ini dalam kondisi rileks. Jadi kalau sedang dia baru saja melakukan kesalahan, pasti dia sendiri tegang itu. Jangan ditegur, jangan dikoreksi, biarkan saja sampai kondisinya rileks, sampai kena baru disampaikan. Ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, itu pelajaran yang pertama. Ternyata Ibrahim itu memang layak jadi orang yang setiap hari kita sebut karena dia orang yang melampaui zamannya. Ilmu ini baru saja disampaikan oleh Pak Pendidikan, tapi Ibrahim sudah tahu itu cara. Maka sekarang kita tunggu prakteknya teman-teman sekalian, ya. Bagaimana kita semuanya ingin anak kita jadi orang hebat, anak soleh, anak yang berbakti pada orang tua. Maka belajar dari Ibrahim, ya. Orang tua harus banyak bertanya kepada anaknya. Yang kedua, teman sekalian, ketika Ibrahim alaihissalam mengajak Ismail kemudian untuk disembelih, kapankah Ibrahim alaihissalam itu yakin betul dan semakin mantap untuk menyembelih Ismail? Tadi disampaikan bahkan awalnya saja tak ragu, ini benar nggak ya, sampai berulang 3 kali. Ibrahim itu benar-benar yakin ketika iblis muncul. Ya. Kenapa? Karena iblis sudah pernah bersumpah di hadapan Allah, karena aku engkau laknat, terusir dari surga, maka iblis kemudian berjanji, aku akan menghalangi mereka, anak itu mereka dari jalan yang lurus. Artinya apa? Justru karena ada iblis, ada setan, itulah Ibrahim yakin kalau iblis saja menghalangi berarti benar. Ya, kalau iblis tidak ridho, maka itu pasti jalan menuju surga.
Jadi begini teman-teman sekalian, kalau ada jalan, misalnya sebelah kanan ini jalan menuju surga, yang kiri bukan ke surga, pasti ke neraka. Kira-kira iblis itu berdirinya di mana? Kanan apa kiri? Pasti kanan kan? Kenapa? Karena orang yang lewat jalan ini menuju surga. Kalau di kiri dia tidak berkepentingan, kalau bisa didorong supaya cepat itu kan masuk neraka. Ya. Maka ini rumusnya. Setiap kebaikan yang ujungnya ke surga, iblis, setan tidak ridho. Maka pilih itu. Tandanya apa? Pasti berat. Ya kan? Contoh, ketika tadi beberapa menit yang lalu, beberapa hari misalnya ya, Kang Haji sebagai bagi as-sholatu khairum minan naum, ya. Sholat lebih baik daripada tidur. Kita semuanya yang mendengar punya dua pilihan. Lanjut. Jalan pertama, bangun, ambil air wudhu, datang ke masjid. Yang kedua, terus tidur. Mana yang berat? Wudhu. Bangun, wudhu, berangkat ke masjid. Kenapa kok berat? Ada setannya, berarti pilih yang itu. Nah, begitu ya. Itu tanda. Karena ini kalau kita lakukan nanti sampai surga. Kalau kita tidur terus, dikipas-kipas terus habis, itu lebih enak, lebih ringan. Nanti ujungnya ke neraka. Ya. Anak itu juga harus diajarin ibu ya. Bangun, ini kamu itu dikipas-kipas setan, nanti ke neraka kamu. Ya. Maka kalau ada amal yang setan, iblis itu tidak hadir, minimal kita bertanya, ini mengantarkan saya ke surga atau tidak? Ya, contoh, kalau sholat Jumat ada kotak infak lewat, kita buka dompet, ada 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100. Ambil 2.000 dulu. Setan datang nggak Pak? Enggak. Ayo, datang nggak setannya? Ya. Ringan kan? Maka mestinya kita nggak lanjutkan itu. Ini setan aja nggak ngapa-ngapain. Ya. Dia nggak terganggu sama sekali. Ya. Pindah lagi 5.000. Ya. Muncul nggak setannya? Ya. Untuk orang-orang yang sekali makan di mall, datang ke mall aja 200.000, 500.000, 20.000 itu belum apa-apa. Pasti dengan setan nggak akan menghalang-halangi. Malah kalau bisa didorong, ayo cepet-cepetan keluarin itu aja, keluarin itu aja, beres, yang penting sudah infak. Ya, begitu yang warnanya merah, setan pasti datang, itu pasti datang. Ya, bahkan bisa dilihat itu di dompet kita supaya nggak tekanan gitu. Ya. Maka pilih yang mana? Ya, pilih yang mana? Pilih yang dialami setan. Ya, yang 2.000-an itu diketawain sama setan. Nah, apa itu? Di ke studio nonton itu aja 25.000, mau ke surga 2.000, enak banget, murah banget surga itu ya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, maka mari berhati-hati. Ya. Bahkan saya itu teman-teman pernah dikasih tahu guru saya, Mas Awang, kalau pengen tahu sampai itu kualitasnya apa, seperti apa, ya itu lihat setan di sekitar sampean. Orang besar itu musuhnya pasti besar, gitu kan ya. Tokoh besar itu setannya besar. Nah kalau setan dengan itu ecek-ecek ya sampai gimana ecek-ecek. Dia bilang gitu saya, waduh Ustaz yang tersinggung saya kok nggak punya setan ya gitu, sampai ecek-ecek, nggak kelasnya yang berapa salah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian yang terberat. Terakhir
terakhir itu diminta untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Pertanyaannya, kok perintahnya itu disuruh menyembelih anak, itu gak yang lain gitu ya? Teman-teman sekalian, ini gampang menjelaskannya bagi kita sebagai orang tua gitu ya. Rata-rata orang tua itu lebih cinta kepada anaknya daripada dirinya sendiri ya. Bahkan kita itu dengan senang hati berkorban untuk anak kita, gak ada yang nyuruh, itu gak dibalas apa-apa itu, tapi kita lakukan itu, kita kalah untuk anak kita ya. Mas sekalian, bahkan dulu saya heran kalau saya sakit itu ibu saya nangis, saya itu nangis, umi itu loh kenapa yang sakit kan saya ya, kok dia yang nangis? Kalau kita nggak makan tuh umi saya yang nangis, saya bingung, lalu saya nggak makan kok dia yang nangis ya. Itulah orang tua ya. Kita ini kalau sudah jadi orang tua gampang menjelaskan dengan gini, kita ini sedang ngalah untuk anak kita, demi anak kita lakukan apa saja ya. Saya pun merasakan itu sekalian ya. Saya itu kalau rapat melihat ada makanan enak itu, ingat anak saya itu ya, nggak ingat umi ya, ingat anak saya ya. Karena itu untuk saya. Bahkan saya itu sampai anak saya Pak, sampai anak saya itu sudah tidak di rumah, saya itu lupa kalau anaknya nggak ada. Ini nggak saya makan, saya bawa pulang. Nyampe rumah, lu kan anaknya nggak ada, anaknya kan di pesantren, kok tak bawa pulang ini kenapa gitu ya? Ya pernah kan orang-orang tua cemburu, saya kata begitu sekarang. Kalau ada anaknya saya kata, ya Allah, mbok saya saja yang sakit ya Allah, jangan anak saya, kan begitu ya? Bapak-bapak sekalian, ya jangan dicoba ya. Saya pernah itu alami begitu itu. Anak saya itu disunat, kan kalau habis itunya apa anestesinya, biusnya, itu kan ini sakit apa? Terus sakit. Biasanya malam kan. Masya Allah Pak, saya kuat, saya nggak bisa tidur. Saya nangis, anak-anak saya itu nangis. Sampai saya itu tidak sengaja, ya Allah, anak kecil jangan tidur sakit. Sudahlah saya saja ya Allah. Beneran Pak, gitu. Masa kok ucap nggak sadar itu? Saya ingat sekitar jam 2 lewat, belum jam 3 ya. Saya itu dulu setiap hari berapa minggu sekali dapat jadwal di Masjid Al-Mu'ajir Cijo, karena dulu saya tinggal di sana. Maka saya itu malam Ahadnya saya subuh karena sudah jadwal atau saya berangkat. Di Masjid Al-Mu'ajir itu dulu setelah kuliah subuh begini jamaahnya main badminton ke dalam gitu. Saya jadi berangkat itu bawa raket juga, memang begitu biasanya. Saya pakai sepatu, bawa sepatu, bawa mobil, saya main badminton. Bapak-bapak sekalian, ya baru sekali itu saya main badminton, saya jatuh keseleo, saya nggak bisa jalan sampai 4 hari atau 5 hari. Saya tidur di tempat tidur, anak saya yang disunat sudah main kemana-mana. Saya ditelepon guru saya, masalah dengan itu kenapa? Ustaz, saya ini gara-gara omongan saya sendiri. Saya itu pernah nangis, aku ya Allah, jangan anak begini dikasih sakit. Orang tua saja dipindah beneran sama orang saya. Ya, saya nggak bisa jalan, tidur sampai kurang lebih seminggu. Anak saya sudah jalan kemana-mana. Ya, begitu orang tua itu ya. Maka ujian diminta mengorbankan anak itu sesuatu yang luar biasa. Barangkali kalau kita disuruh mengorbankan yang Ibrahim disuruh mengorbankan dirinya, akan lebih mudah buktinya dia sudah berani mengorbankan dirinya, menantang maut ketika melawan Namrud. Ini bukan sembarangan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kebaikan yang sempurna. Al-birra itu kebaikan yang sempurna sebelum kalian memberikan, menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya. Ibrahim
bisa menjadi mulia itu karena Ibrahim sudah berani, sudah terbukti berani mengorbankan walaupun diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mengorbankan sesuatu yang paling dicintai. Maka kalau kita ingin jadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berani mengorbankan apa yang kita cintai. Hari ini yang kita cintai adalah harta benda kita, maka korbankan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah didapat seorang ustaz, Bapak sekalian, salah satu wasilah kalau kita punya impian, punya keinginan yang luar biasa besarnya, yang besar, itu salah satu jalannya adalah kita sedekahkan sesuatu yang paling kita cintai. Hari ini apa yang kita cintai, tapi kita punya keinginan yang luar biasa, yang besar. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sehingga kalian berani menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya, jadi nanti silakan dipraktekkan. Kalau punya cita-cita yang luar biasa, pengen apa suatu, maka infaknya itu yang sampai menggetarkan arsy Allah. Ini sesuatu yang saya cintai. Jadi tunggu tanggal mainnya. Ya. Jamaah rahimahullah. Yang terakhir, kita sebentar lagi akan mempraktekkannya dalam bentuk ibadah kurban. Ya, teman-teman sekalian, seandainya hari ini ada film tentang penyembelihan Ismail oleh Ibrahim, kira-kira kalau kita nonton itu deg-degan nggak? Ya, enggak kan? Kenapa? Kita kan tahu hasilnya, iya kan? Akhirnya kan tahu bahwa Ismail itu tidak jadi disembelih, iya kan? Bahkan kalau ada anak kita yang nonton terus nangis-nangis karena belum benar ceritanya, terus kita tenang, oh tenang-tenang, dia tenang dong. Enggak, nanti nggak mati kok, nggak mati, nanti diganti sama domba ya. Karena kita tahu hasil akhirnya. Pertanyaan saya, ketika Ibrahim melaksanakan itu, tahu nggak nanti diganti sama domba? Nggak tahu. Ya, jangan bayangkan seperti kita. Terus tenang, diri nanti juga diganti sama Allah. Enggak. Ya, maka ini ujian keimanan yang terbesar. Mengorbankan sesuatu yang dicintai sementara tidak tahu yang dirinya apa. Akal kita itu mengatakan kalau disembelih ya mati. Itu saja. Maka dalam menjalankan perintah Allah, iman harus di depan, harus lebih dulu daripada akal. Akal itu perangkat untuk mendukung kita melaksanakan perintah Allah, bukan untuk mempertimbangkan dilaksanakan atau tidak. Percayalah, kalau itu kita gunakan, kita tidak pernah akan melakukan perintah Allah. Siapa yang bisa menjelaskan bahwa nanti ketika belum terjadi perintah-perintah Allah yang dilakukan oleh Ibrahim itu berakhir dengan happy ending? Ketika meninggalkan anak istrinya di tempat yang tidak ada kehidupan sekali, ilmu apa yang bisa menjelaskan? Tenang, nanti hidup kok. Tidak ada. Kan sekarang tahu jam setelah terjadi. Ketika disuruh perintah dalam menyembelih Ismail alaihissalam, juga Ibrahim tidak tahu bahwa akhirnya happy ending. Yang tahu ini perintah Allah harus dilaksanakan, itu saja. Ya, teman-teman sekalian, percayalah, kalau kita mengedepankan akal dalam menjalankan perintah Allah, tidak pernah ketemu. Akal itu kita gunakan untuk mencari jalan melaksanakan perintah Allah. Dan hari ini sebagian kita berhadapan dengan situasi seperti Ibrahim alaihissalam. Sebentar lagi disuruh oleh Allah kurban, ada uang 4 juta. Tapi ini kan
untuk daftar anak bulan Juni. Akal kita bilang kalau kita gunakan korban anak nggak sekolah, pasti begitu, pasti itu. Ayo, akal mana yang bilang ini lebih? Nggak bisa, ya. Tapi kita mau tiru Ibrahim atau percaya kepada bisikan setan? Kalau kita gunakan akal kita, nggak akan ketemu, karena setan akan masuk melalui pikiran kita. Percaya teman-teman sekalian, tidak ada perintah Allah itu yang dimaksudkan untuk mencelakakan umatnya. Tidak ada. Ya, tidak ada. Apapun itu, ya. Sekarang saja setelah ilmu pengetahuan ini berkembang, kita mengetahui bahwa ternyata perintah Allah itu semuanya berdampak baik. Ketika dulu perintah puasa pertama kali turun, nggak ada ilmu pengetahuan yang bisa menjelaskan bahwa puasa itu baik. Orang nggak makan, nggak minum, itu secara akal saya itu pasti berdampak buruk, itu saja. Kalau kita hanya mengorbankan akal, kita nggak akan puasa. Hari ini ilmu pengetahuan berhasil membuktikan. Dan masih banyak lagi, masih banyak teman-teman sekalian. Maka korban itu ujian keimanan. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan amal. Orang-orang mulia seperti Ibrahim dan keluarganya, Hajar istrinya, itu telah melalui ujian-ujian yang mengalahkan akal sehatnya. Mereka berhasil melampaui itu, membuktikan keimanan mereka, sehingga mereka menjadi manusia-manusia mulia, menjadi orang yang menjadi teladan yang sampai sekarang kita ingat. Sudah terlalu banyak kisah-kisah begini ini teman-teman sekalian. Infakah, hajikan, umrohkan, banyak sudah kisah. Tidak ada perintah Allah yang kalau kita lakukan akan menyengsarakan kita. Tidak ada orang pergi haji pulang jadi miskin. Tidak ada orang umroh pulang jadi miskin. Tidak ada. Tetapi akal kita masih bisa menjelaskan. Nanti kalau saya haji, saya umroh, saya korban, nanti jadi begini terus. Padahal tidak ada buktinya orang melaksanakan perintah Allah hidupnya jadi sengsara. Justru sebaliknya. Teman-teman sekalian, jangan sampai kita orang yang mengaku beriman, tapi sering saya sebutkan imannya seperti penonton sirkus. Ya, sudah pernah saya jelaskan. Jadi ada orang pemain sirkus, dua berada di depan, jaraknya 50 meter. Satunya megang pistol, satunya megang buah, taruh di kepalanya. Yang pertama buahnya besar, semangka, ditembak 50 meter, kena buahnya hancur, kepalanya tidak kena, selamat. Ganti yang lebih kecil, melon, tembak kena buahnya, hancur, orangnya selamat, tidak terluka sedikit. Ganti yang lebih kecil, jeruk nipis, taruh di sini, tembak kena, hancur, kepalanya tidak kena, selamat orangnya. Pemain yang kedua ambil buah besar lagi, semangka. Bapak Ibu, saya bawa buah besar, akan saya taruh di kepala saya. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa yang saya akan selamat dan yang kena hanya buahnya? Percaya. Apakah yakin? Yakin. Saya ulangi lagi. Apakah percaya? Percaya. Yakin? Yakin. Sekarang kalau yakin, siapa yang mau turun gantikan saya? Kira-kira ada yang maju, Pak? Ada yang maju? Seperti itulah orang yang imannya seperti penonton sirkus. Sudah menyaksikan, sudah mendengar kisah begini berkali-kali. Begitu giliran wajib haji atau umrah atau korban, kan masih ada itu, kan masih
menonton sirkus selamanya hanya bertepuk tangan, tapi dia yang membayar. Pemain sirkus yang menantang maut itu dialah yang ditepuk tangani orang, dikagumi orang, dan dapat bayaran. Hanya orang-orang yang berani mengalahkan akal sehatnya. Ini perintah Allah, laksanakan. Urusan terakhir nanti urusan Allah, saya nggak tahu yang. Hari ini kita semua berada dalam posisi Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah berkurban. Pilihannya kita ikut bisikan setan atau percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perintah Allah akan selalu berdampak baik. Mudah-mudahan Allah tolong kita, Allah bantu kita untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah yang dalam dekat ini adalah perintah berkorban. Yang belum bisa haji atau umrah, Allah mudahkan kita, kalahkan akal kita bahwa Allah akan menolong hambanya. Demikian teman sekalian yang bisa saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah saya saya menyampaikan maaf yang sebesar-besar. Mari kita tutup tadi kita dengan majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Udah.